Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan dan batin serta rezeki yang selalu tercurah kepada kita. Khususnya pada saat ini di bulan Ramadan ini kita bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan baik dan benar dan semoga kita semua menjadi insan yang lebih bertakwa lagi insya Allah. Salam dan salawat kita aturkan juga kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga serta sahabat beliau. Semoga kita semua bisa mengikuti syurat teladan yang telah dicontohkan hingga akhir zaman. Rekan-rekan pejabat sport terkait dengan kegiatan kami Hitasu Channel di bulan Ramadan ini, kita ada fokus terkait dengan spiritual business concept. Bagaimana kita melakukan bisnis, menyelesaikan masalah-masalah, kita konsep dengan secara spiritual. Dan insya Allah ini akan saya share berdasarkan pengalaman saya di dalam menyelesaikan atau bangkit dari masa-masa sulit dan ini saya share kepada Anda semoga Anda bisa mendapatkan manfaatnya juga insya Allah bisa mengikuti dan juga bisa bangkit dari segala terpurukan. Dan bagi teman-teman yang tidak pernah mengalami hal-hal serupa, ini hanya sebagai pendidikan, ibroh bagi Anda semua untuk hati-hati di dalam langkah, khususnya di dalam melakukan bisnis, di mana dalam bisnis itu modalnya menggunakan hutang, dan hutangnya adalah hutang riba. Ini sangat fatal sekali nanti akibatnya. Di dalam materi yang kemarin sudah kita sampaikan beberapa hal terkait dengan kenapa bisnis itu bisa gagal, dan bagaimana kita mengatasi pelan-pelan, bagaimana kita stepnya ya. Jadi kita masih menggunakan cara-cara yang umum. Nah, coba ini akan saya ulang lagi sedikit urutan-urutannya. Nah, oke. Pertama, kami akan coba share dari cara-cara umum ini menjadi cara-cara yang tidak umum ya. Semoga Anda bisa menjalankan dan bisa mengamalkan juga. Saya ulang sedikit ya urutannya terkait dengan cara-cara penyelesaian hutang. Pertama, satu, ya, lihat kondisi Anda. Kondisi Anda ini apakah masih eksis atau darurat, ya. Nah, Anda pelajari eksis ini ya, darurat. Nah, cara eksis dan darurat ini nanti Anda bisa kembangkan lagi bagaimana salah satu caranya kemarin itu kita bahas mengenai take over. Ya, take over ini memindahkan hutang dari bank ke bank lain, di mana hutangnya itu banyak sekali dari berbagai macam bank. Jadi cara eksis ini khusus untuk Anda yang masih bisa ngangsur, ya, bisa angsur. Sebentar, saya hapus dulu ini. Nah, ya, cara di sini Anda masih bisa angsur, Anda masih punya penghasilan, ya. Terus kemudian usaha masih jalan juga, atau ini juga terkait dengan pekerjaan ya. Anda menjadi pegawai. Kalau Anda masih di dalam eksis ini Anda patut disyukuri dan salah satunya solusi yang harus Anda jalankan itu adalah bisa lakukan dengan uh, take over ya. Kemudian take over kredit ya. Kemudian minta bantuan ya, bantuan tapi hutang lagi ya, hutang lagi non riba. Nah, ya. Nah, setelah take over kredit Anda lakukan, terus kemudian ini Anda masih bisa nyicil ya, dalam kondisi masih bisa nyicil.
terus kemudian sudah dijalankan, Anda masih kesulitan, ya ini sudah mulai tahap yang agak berat, Anda sudah benar-benar ingin bebas hutang, yaitu bebas hutang, maka Anda coba minta bantuan kalau ada komunitas yang bisa membantu pelunasan hutang tanpa riba. Ya, di sini Anda lakukan. Ini ini kondisinya ini sebetulnya sudah mulai makin ini, makin berat ya. Kemudian bisa juga Anda minta bantuan saudara, ya, bantuan. Kalau ada saudara yang bisa, ya, tentu tidak seperti saudara itu punya bantuan. Mungkin ada saudara yang mungkin sebentar bisa bantu cicilannya saja tanpa melunasi dulu dan sebagainya. Ya, tidak semua saudara atau teman-teman yang lainnya. Yang keempat ini, Anda kalau sudah kepepet, mulai ya, mulai jual aset Anda. Nah, ya, di sini. Jadi ini pun kondisi ini Anda masih bisa ngangsur. Kemudian kedua mungkin sudah tidak bisa mengangsur tapi masih punya penghasilan, ya, punya penghasilan, punya usaha gitu ya. Dan Anda mulai benar-benar niat insun ingin melepas dari hutang tersebut, ya. Nah, di situ. Nah, kalau sudah ini Anda mengangsur sudah tidak bisa, ya, penghasilan sudah tidak ada dan hanya menggunakan usaha Anda, maka Anda bisa menggunakan cara yang kedua ini, ya, cara-cara yang darurat ini, darurat. Ya, nah, cara darurat ini ada yang masih eksis pun nanti bisa menambah dengan cara yang darurat ini. Jadi cara yang darurat ini bisa dijalankan teman yang sudah eksis ya. Cara umum, sebentar, cara umum dan cara yang tidak umum. Nah, satu cara yang tidak umum ya, tidak umum. Ini bisa dilakukan oleh teman yang eksis. Nah, bisa menjalankan seperti ini ya. Nah, bagi yang kondisi darurat, pakai ini saja. Nah, cara umum ya. Nah, cara yang tidak umum ini, Anda kondisi, Anda lihat kondisi Anda. Oke. Nah, sekarang kita masuk tahap yang lebih lanjut lagi adalah ketika Anda sudah benar-benar ingin tobat, maka satu, lakukan tobat nasuha, tobat nasuha, ya. Dua, azam tidak berutang lagi dalam kondisi apapun, ya. Dalam kondisi apapun. Yang ketiga, ya, punya keinginan kuat melunasi utang. Nah, itu tadi ya, dengan cara-cara yang umum dan tidak umum ya, cara umum dan cara yang tidak umum di sini ya. Oke. Nah, kalau Anda sudah seperti ini ya, langkah selanjutnya yang Anda sudah lakukan di sini pertama, nah, ini langkah pertama ya, kita bagikan seperti ini, tobat nasyua, azam, tidak hutang lagi dan niat melunasi hutang. Kemudian yang selanjutnya adalah yang Anda butuhkan adalah ketenangan ini ya. Jadi keempat ini Anda mulai lakukan bagaimana supaya kita itu tetap tenang ya, tetap tenang. Berat ini tenang ini. Nah, tenang ini yang harus dilakukan adalah Anda ikhlas. Ikhlas apapun yang terjadi. Sampaikan kepada Allah bahwa eh, saya ikhlas kondisi ini, semoga Allah mengampuni, membersihkan harta-harta kita. Ikhlas ya, ikhlas apapun yang terjadi. Sudah kita percayakan diri kepada Allah, ikhlas kondisi ini. Kemudian ada langkah-langkah yang dikait dengan ikhtiar ya. Ikhtiar ini untuk mendukung ketenangan Anda. Contohnya kalau ada pengaruh eksternal, telepon-telepon dan lain sebagainya, Anda harus melakukan yang kemarin kita sampaikan itu, blokir, ya, ya. Kira-kira kalau ada telepon-telepon kolektor yang mungkin membuat Anda itu jadi tidak tenang, ya.
Nah, di sini. Terus kemudian ketenangan di sini Anda bisa minta solusi. Nah, minta solusi ini Anda harus open mind, ya. Kalau ada teman saudara memberikan solusi, coba tangkap dulu, jangan di counter. Kalau ada yang mengkritik, kamu itu kurang ini, terima dulu, ya. Jadi kita ini menerima semua, terima semua, ya. Jadi minta solusi itu seperti itu. Jadi kalau dikasih solusi, kamu harus begini, 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 coba jalankan. Tetapi kalau tidak bisa, Anda bisa konsultasi ke teman tersebut, ya. Aduh, aku kok sulit ya menjalani. Bagaimana caranya? Mungkin teman nanti bisa juga membantu, ya. Kemudian kalau ada yang memberikan eh, pernyataan negatif, kritik misalkan, ini Anda terima dulu. Ya, ini bisa jadi semua solusi berupa bantuan yang positif maupun yang sifatnya mengkoreksi itu ini bisa jadi ini memang sebuah sudah diarahkan oleh Allah untuk Anda semua. Nah, kita bisa latihan mendapatkan itu enggak, memahami enggak kehendak Allah itu melalui teman-teman, melalui saudara-saudara kita. Kita bisa enggak menerima seperti itu. Jangan kita kantor bahwa ibadah kita lebih baik dari Anda. Mungkin ibadahmu kurang. Loh, saya biasa ini membaca Al-Quran lebih baik dari kamu, jadi gitu ya. Artinya tidak gitu. Kita terima saja mungkin. Bisa jadi itu kalau oh bacaanmu kurang bisa jadi memang kurang betul atau mungkin bacanya kurang bagus tajwidnya. Bisa jadi seperti itu. Ya, jadi ya memberikan solusi teman ini bukan berarti orang yang perfect ya, tetap sama kita juga punya kelemahan, tapi bisa jadi Allah itu kasih kepada eh, apa namanya Anda melalui teman-teman Anda atau saudara Anda ya. Nah, kalau ini udah sejalankan, nanti Anda bisa masuk ke tahap selanjutnya, yaitu cara-cara yang tidak umum. Cara-cara tidak umum. Hmm, tulisannya, maaf, ini tulisannya jelek sekali saya ini ya. Cara-cara yang tidak umum. Nah, bagaimana cara-cara tidak umum itu? Nah, tetap kunci dasarnya adalah satu, satu Allah. Ya, bagaimana kita bisa lebih mencintai Allah dan Allah akan lebih mencintai Anda. Allah, ya. Kedua, Rasul. Bagaimana kita mencintai Rasulullah lebih baik lagi, ya. Nah, dari di sini ini tertuang di dalam Quran dan hadis. Dan hadis, ya. Setelah dasarnya Quran dan hadis, yang kita lakukan adalah jihad, ya. Kunci dasar untuk cara-cara yang tidak umum ini adalah satu, bagaimana kita tetap berpegang teguh ketauhidan kita kepada Allah semata. Kita bersandar mutlak kepada Allah. Dan bagaimana kita bisa menyintai lebih kepada Rasul kita. Dan itu ada semua tertuang di dalam Quran dan hadis. Kemudian kita mengamalkan. Nah, amalan inilah kita sebut jihad. Nah, saya uraikan tentang jihad sedikit ya. Ini versi saya. Mohon maaf ini saya menyimpulkan bukan saya seorang ustadz. Saya tidak punya saya dasar-dasar ini saya pembaca.
saya dengar dari para ustadz-ustadz dan ini saya aplikasikan di dalam praktik saya. Saya menguraikan sendiri karena di dalam Al-Quran sendiri disebutkan kita juga eh, berpikir lebih dalam. Kita juga boleh berpikir ya, berpikir. Jadi menguraikan apa yang sudah kita simpulkan, kita terima dari para ustadz-ustadz kita. Dan semua ini saya ambil semua dari ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, teman-teman kita, teman ngaji, kemudian dan tentunya juga semuanya basicnya itu pada Quran dan hadis. Nah, sehingga kita bagaimana bisa melakukan jihad. Nah, jihad ini jangan Anda bayangkan yang jihad yang perang bela agama, ya. Perang ya, bela agama. Mungkin kita belum levelnya lagi dakwah, ya. Jihad. Ini yang berat-berat ini ya. Nah, jihad kita itu level adalah bagaimana kita perang terhadap diri sendiri, ya tak? Nah, di sini ya, memperbaiki ibadah dan lain sebagainya ini. Kenapa? Kenapa Rasulullah itu menyampaikan bahwa jihad yang paling besar itu adalah melawan hawa nafsu. Nah, di sini. Dan di sini nanti efeknya itu masih berkaitan diri kita, hasilnya ya, keluarga kita. Nah, keluarga kita, keluarga. Nah, di sini keluarga. Nah, ini Rasulullah menyampaikan bahwa ini adalah jihad yang paling besar. Kenapa paling besar? Karena ini adalah paling berat, hal paling berat. Ya, kalau sudah Anda sukses melaksanakan seperti ini, jet besar, maka level-level yang tinggi itu akan lebih mudah. Nah, Anda belum sampai ke sini, termasuk saya juga ya. Ini dakwah, dakwah, perang, bela agama, mendakwai ustadz-ustadz kita ke pelosok-pelosok daerah yang terpencil. Terus kemudian ada beberapa apa namanya halangan-halangan. Dan juga di sini ada mungkin kita berjihad khususnya mungkin muamalah ya untuk kebaikan manusia, kebaikan sesama kita. Ya, seperti banyak contoh kan orang-orang sedekah yang banyak memberikan bantuan dan sebagainya. Nah, kita masih belum karena kita masih berjihad untuk diri kita sendiri dan ini kita bagaimana memperbaiki itu kita bisa keluar. Makanya Rasul mengatakan ini adalah paling berat karena kita harus melepaskan ego kita, melepaskan kesombongan kita, melepaskan apa ya eh, kekakuan kita lah semuanya di situ ya kita berjihad kita bisa menerima masukan orang lain menjalankan coba menjalankan kita posisi ini kita mungkin masih di bawah ya posisi di bawah. Nah inilah Rasulullah itu mengatakan ini jihad yang paling berat karena kalau sudah ini Anda sudah lakukan dengan baik Anda pasti ya seperti yang sudah eh, masuk ke sini pasti ekonomi sudah enak, ibadah sudah jalan, ada pikirannya pengen sedekah, 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 sedekah. Nah, maka mulai membantu orang. Terus kemudian belajar agama ke sana, ke sini, mulai berani mengajak. Ya, kita ini sulit. Saya pun sulit ya mengajak sholat itu juga saya juga masih belum level saya di situ ya. Mengajak sholat teman, tetangga. Kadang-kadang ada mikir jangan-jangan begini saya ini. Ini ya. Nah, ini. Bagi mereka yang sudah sukses di sini, masuk di sini, apalagi di sini perang bela agama ya perang bela agama contohnya seperti para sahabat Rasul karena mereka semua sudah di sini sudah eksis ya kekayaannya luar biasa nih nah terus dakwahnya oke. Nah, begitu ada apa namanya ada perintah dari Allah untuk melakukan bela agama perang mereka perang ya mereka perang jihad karena hatinya sudah perfect. Nah Rasulullah itu mengajar kita jihad itu masih level sini perang hawa nafsu. Makanya Rasul mengatakan ini berat tuh, karena awalnya dari sini. Sesuatu yang baru itu pasti berat. Nah, oke rekan-rekan ya. Ini mohon maaf, ini saya coba menerjemahkan beberapa dari buku, dari apa mungkin tafsir, kemudian dari para ustadz-ustadz. Ya, saya setiap hari itu selalu coba belajar terus dari berbagai macam-macam ustadz
Sehingga saya menyimpulkan seperti ini ya, karena di dalam Al-Quran kita itu juga boleh berpikir lebih dalam, gunakan akal pikir ya, seperti gitu ya. Maka saya memikirkan seperti ini. Nah, ini seperti ini, kita masih level di sini. Oke. Nah, kalau jihad sudah ada sudah lakukan jihad ya, jihad itu perang nafsu diri kita sendiri, maka setelah kita lakukan beberapa step, nah, ini ya, kita lakukan bagaimana cara yang pertama, eh, ya sorry, setelah jihad ini, kemudian selanjutnya patokan kita untuk kunci selanjutnya adalah, saya coba cari suratnya yang kita lakukan ya. Berarti langkah keberapa ini? Empat ya, tetap tenang. Nah, kemudian ya, D, lima ya, lima. Lima saya cari tadi ini sempat saya cari itu adalah ada di dalam surat Al-Baqarah ya. Nanti Anda cari lagi, Anda baca sendiri ya. Al-Baqarah ayat 45 ya. Ini langkah selanjutnya di sini disebutkan adalah ya, Anda saya nggak saya bacakan Al-Qur'annya ya. Jadi di sini disebutkan artinya jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu ya, sabar dan sholat ya, sebagai penolongmu ya. Di dalam surat Baqarah di sini disebutkan jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat bagi kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, ya, kecuali orang-orang yang khusyuk. Nah, oke, teman ya. Jadi langkah kelima kita untuk melakukan cara-cara kesusahan kita itu adalah kita mohon pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Tetapi sabar dan sholat ini adalah berat. Saya katakan berat, kecuali yang khusyuk. Nah, di sini ya kuncinya, ya kunci, ya kuncinya di sini. Nah, ya. Jadi kunci untuk melakukan step cara-cara yang tidak umum nanti Anda lakukan adalah ada lima ini, ya. Mungkin nanti Anda mulai mempelajari, ya. Pertama, satu, Anda lakukan tobat nasuha, ya. Kemudian kedua, Anda tidak hutang lagi, berazam tidak akan hutang lagi. Yang ketiga, Anda tetap punya keinginan untuk melunasi dengan cara yang umum ataupun cara yang tidak umum, ya. Kemudian Anda tetap tenang, ya. Dengan ketenangan itu Anda mulai ikhlas dan ikhtiar. Tetap ikhtiar, ya. Ikhtiar bagaimana? Nanti kita sebutkan ya di sini supaya untuk mendukung ketenangan itu, ya. Kemudian yang kelima adalah kita berbahagiakan dengan Quran Al-Baqarah ayat 45. Bahkan sabar dan sholat. Tentunya kunci-kunci di sini kita harus berpatokan pada ini kuncinya ya.
Nah, sorry tadi pakai ya. Tetap tenang, ini oke ya. Jadi tetap kita berpatokan kepada Allah dan Rasulnya. Kita mengamalkan Quran dan hadis dan melakukan jihad. Ya, dan di sini memang kuncinya ada di sini. Ya, nah, sabar dan sholat. Ya, perlu diingat bahwa sabar dan sholat itu adalah berat kecuali orang yang khusyuk. Nah, oke ya. Jadi pertama, saya ulang lagi. Jadi satu kuncinya cara-cara yang tidak umum. Bagaimana kita bisa lebih mencintai Allah. Ya. Nah, jadi begini, rekan-rekan semua, ini sudah sering disampaikan oleh guru-guru kita dan kita sudah mendapatkan ilmu banyak bagaimana kasih sayang Allah kepada kita sudah banyak dan tinggal kebalikan kita sendiri bagaimana kita itu lebih mencintai Allah. Mungkin yang ada pemahaman seperti eh, kita harus bukan pemahaman ya, kita harus menjalankan segala perintah Allah kan gitu kan, ya dan menjauhi segala larang-larangan Allah. Nah, perintah Allah di sini tentunya rekan-rekan ada yang sudah menjalankan dan baik, ada yang belum, ya, ada yang belum. Nah, di sini kita tekankan di sini, bagaimana kita lebih mencintai Allah. Kalau sering disampaikan, misalkan ini ya, misalkan eh, Anda harus memperbaiki hal-hal yang ibadah kita kurang, ya, memperbaiki ibadah kita. Jadi untuk cinta Allah kita itu menganggap diri kita itu dalam ibadah itu selalu kurang. Dan kalau cinta kepada Allah, coba jalankan ibadah-ibadah yang saat ini mungkin berat dilakukan, ya, berat dilakukan. Ada yang berat, ya. Ini level ya, level berat, ibadah yang berat, dan ada yang mudah, mudah. Tapi mudah ini pun, oke, mudah pun ini bisa juga masih masuk berat juga ya. Nah, di sini ya. Nah, kalau kita ingin lebih cinta kepada Allah, coba Anda mulai melakukan introspeksi kepada hal-hal yang kekurangan di dalam ibadah kita. Nah, kalau kita sudah menyadari kekurangan ibadah kita ambil mana yang paling berat. Contoh, contoh ya, jamaah masjid. Ya, bagi rekan-rekan yang belum melakukan jamaah di masjid, coba Anda mulai sah, ya, paksa diri Anda itu jihad, ya, jihad untuk mulai datang ke masjid beribadah sholat 5 waktu. Ya. Dan ini adalah berat bagi yang belum menjalankan. Nah, saya pun pernah tahun dulu saya juga enjoy karena berpikiran kita sebagai imam, gitu. Saya ngimami keluarga dulu gitu ya, sholat berjamaah di keluarga gitu bagus gitu ya. Dan saya juga belum mendatangi masjid ya. Ini sudah saya lakukan lama, jadi saya udah apa namanya awal-awal itu enjoy, enjoy ibadah itu enjoy. Sholat 5 waktu, tapi di rumah. Dan suatu saat Allah kasih ilmu kepada saya. Saya subuh itu saya lihat jendela rumah saya, itu tetangga saya nenek-nenek yang sangat tua
itu pulang dari masjid. Ya, nah kenapa kok tiba-tiba saya itu lihat jendela gitu, saya buka di jendela, terus saya lihat nenek di depan rumah saya itu yang jalannya tumuk gitu pulang dari masjid. Saya berpikir, ya Allah, saya masih kuat, kaki saya melangkah juga cepat, kenapa saya tidak melangkah ke masjid? Nah, itu berkecamuk di dalam diri saya dan saya paksakan diri saya untuk sholat di masjid. Sholat di masjid, ya. Dan itu sudah alhamdulillah berjalan bertahun-tahun dan ya alhamdulillah sampai sekarang uh, berjamaah insya Allah rutin. Artinya ini sudah jadi kebutuhan. Nah, saya coba kan kepada teman-teman yang tetap kita berdiskusi. Saya pernah tanya kepada teman, bagaimana apakah kamu sholat di masjid? Ya gitu. Dia langsung kayaknya gini, belum pernah, Pak. Coba, coba paksa, coba apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika Anda memaksakan ke masjid? Apa yang kira-kira menghalangi? Teman saya juga bilang begini, ya padahal ya suara masjid itu terdengar di telinga saya gitu ya. Terdengar di telinga saya. Kenapa saya nggak coba sekarang paksa? Jadi ada bahasa-bahasa ini ya, doa yang ringan, bukan doa ringan dari ini. Ini istilahnya doa yang parikono. Allahumma paksa, ya Allah paksa saya. Jadi ternyata di ibadah pun kita itu harus memaksa diri. Itu yang dikatakan jihad itu, memaksakan diri kita. Coba, coba nanti malam maghrib, nanti petang maghrib dan isya, coba Anda berangkat. Ini pernah diskusi saya dengan teman saya itu. Ini trial gitu ya, coba, coba paksa ya, paksa apa yang terjadi, paksa gitu ya. Besok lapor ke saya. Gimana? Belum bisa ya Pak. Loh, kenapa? Saya udah mau berangkat Pak. Mules Pak perut saya Pak. Mules. Oke, nanti paksa lagi besok. Nanti pokoknya ada kesempatan paksa lagi. Apa yang terjadi? Mau dipaksa, perutnya mulus lagi. Jadi mulus lagi. Mulus, mulus Pak. Gak tahu Pak, mulus ini. Ini, wah ini ada gangguan ini. Saya begitu ya, saya gangguan. Coba paksa, ada gangguan ini. Nih, gangguan apa ya? Coba, kalau Anda nggak hari, kalau Anda nggak ke masjid, kira-kira mulus atau tidak? Gitu ya. Ini saya kan diskusi dengan teman kantor waktu saya masih bekerja. Nah, ya. Dan saya bilang, iya, gak apa-apa, Pak. Gak apa-apa ya Pak. Kenapa ya Pak ya? Nah, terjadi diskusi. Ya, waktu itu musim ini zaman banyaknya teman-teman dari partai tertentu, komunitas tertentu sering mengadakan rukyah syariah dan saya sering mengikuti juga. Saya mempelajari juga tentang rukyah syariah yang Islami ya, yang Islami, bukan yang rukyah-rukyahan gitu ya. Yang Islami benar-benar mendengarkan Al-Quran dan sebagainya. Saya dengan teman bilang gini, kayaknya ada gangguan kan. Iya gitu ya. Iya. Coba Anda bandingkan. Ketika Anda disolat di rumah, Anda nggak mules perut Anda, nggak ingin ke belakang. Tapi begitu adzan diterima, Anda didengarkan, terus Anda berangkat ke masjid, mau berangkat ke masjid tiba-tiba mules. Dan itu Anda sudah coba 2 kali dan hasilnya tetap mules. Kira-kira apa? Pasti ada sesuatu yang non medis gitu ya. Nah, waktu itu saya belajar tentang ini, tentang rukyah syariah gitu ya. Saya itu waktu itu maunya begitu. Coba kamu ke Ustadz ini, terus mulai rutin mendengarkan Al-Quran, menerjemah apa namanya gitu, ikut rukyah dan betul ya, betul. Kemudian setelah itu dia semoga semoga sekarang dia masih tetap istiqomah di masjid ya. Semoga kita udah lama sekali tidak ketemu ya. Jadi setelah itu dia baru diskusi terus mulai bisa ke masjid. Nah, di sini jadi ada beberapa keengganan jamaah sholat berjamaah di masjid ini bisa jadi faktor diri kita, bisa nafsu kita, bisa ada gangguan. Coba paksa ke masjid, paksa berangkat ke masjid. Apa yang menghalangi Anda tidak ke masjid?
gitu. Mungkin ada perasaan gini, saya pernah merasakan juga waktu itu. Saya waktu itu malah belum sholat ya, waktu masih remaja. Aku pengen Jumatan, saya pengen Jumatan. Nanti jangan-jangan ini gangguan jin ya, gangguan jin itu begini. Jangan-jangan nanti ada yang ketawakan, wih sholat rek gitu ya, karena kan saya nggak pernah pakai sarung waktu masih SMP gitu ya. Nah, waktu itu saya juga sholatnya kuaco balok ya, waktu masih remaja itu. Nah, begitu saya pakai sarung, saya ingin belajar Jumatan di masjid, ternyata nggak ada itu yang menanyakan biasa saja kayak biasa gitu. Kayak teman-teman saya lihat saya itu kayak sudah biasa sholat Jumat itu, nggak ada yang gojol kan. Ternyata hanya pikiran-pikiran kita, ya, gangguan-gangguan kita. Nah, ini ya, jamaah di masjid. Saya katakan ini berat. Mohon pertolongan Allah sholat dan ini berat. Ya, Allah sudah kasih ini berat. Makanya Rasul ngendikan, Rasul bersabda bahwa ini adalah jihad. Ini jamaah, masih sholat. Ya, nah ini berat Anda lakukan. Yang ringan-ringan, yang ringan-ringan, tapi ini juga bisa kategori berat. Ringan-ringan ya. Misalkan berpakaian. Kalau saya bepergian, seperti cerita saya kan dengan Pak Kemo. Pak Kemo itu kalau sebelum masuk mobil sudah mikirkan tentang nanti sholat di mana ya. Jadi yang dipikir adalah Allah. Nah, itu sholat dulu. Ya. Sholat di mana ya nanti ya? Kita sholat di mana ya? Ini kita udah pikiran kita udah ke arah situ. Ini katanya mudah, tapi juga berat. Ya, sholat di mana ya kita ya? Nanti kita sholat di mana itu? Kemudian yang kedua, bisa jadi perbekalan sholat kita. Kalau kita bepergian kemanapun, naik sepeda motor, naik mobil, kita harus sudah bawa perbekalan sholat kita. Kita siapa? Kalau kita berangkat naik sepeda motor pakai kaosan, kita bawa baju yang bagus, pakai sarung, ya kita bawa sarung untuk perbekalan kita. Kalau nanti pas sholat kita bisa di masjid bisa sholat. Jadi kita sudah mempersiapkan perlengkapan kita untuk sholat. Ya, termasuk apa? Termasuk baju. Kalau Anda tidak melakukan perbekalan, mungkin perjalanan pendek, baju bersih ya, baju dan celana bersih ya, suci, dan kita nanti pas saya bawa tas malas gini, nanti pas duhur kira-kira di sini gini, wah saya nggak bawa tas, berarti Anda pakai baju yang resmi. Tujuannya apa? Niat kita ada nanti kalau sholat biar kita berpakaian bagus. Walaupun posisi kita di jalan, ya, on the way pakai jaketan, tapi kita sholat kita sudah menyiapkan. Jadi niatkan kita itu kita menghadap ke Allah itu dengan pakaian yang bagus, pakaian yang bagus. Jadi perbekalan di bawah, baju juga di bawah, ya. Nah, ini rekan-rekan, ya, bagi yang berjamaah. Kalau nanti Anda sudah melakukan level di sini, ya, insya Allah akan apa namanya bisa memberikan kepada Anda itu satu reward, bisa jadi cash, bisa jadi cash karena kita mengucapkan Allah bisa jadi cash langsung. Nah, jadi hadiahnya langsung dari Allah. Saya pernah gini, ini cerita kecil ya, cerita kecil. Ini bisa jadi lucu atau apa ya, sesuatu yang memalukan ya sebetulnya ya. Tetapi ini akan saya sampaikan kepada Anda. Ini pengalaman saya sendiri. Saya coba mengamalkan seperti ini, bagaimana kita mencintai Allah ya, dari mulai yang kecil-kecil gitu ya Allah. Jadi saya waktu masih kos di Jalan Sarfah di Ciganjur itu, saya pulang cuma motor itu mau mendekati maghrib. Mendekati maghrib itu pikiran saya itu adalah laparnya bukan main. Jadi sampai di kos-kosan, saya mandi, langsung kepikir apa? Langsung cari makan di warung Padang di depan jalan, di jalan kafe itu ada warung Padang di depannya masjid ya. Semoga sekarang masih ada ya. Dan di situ saya pikir sudah situ nasi Padang dengan lauknya ayam gitu ya, nasi Padang udah bayangan. Jadi pulang sudah motoran gitu mas,
Pikirannya tuh, ini perut udah lapar banget ini, lapar banget ini. Sampai di kos-kosan, break, langsung mandi, ya, langsung mandi berpakaian, mau siap-siap ke warung Padang ini. Nah, dilalah bersama dengan berkumandangnya adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, di situ ya, mana? Ini sudah, ini level saya ini, level jihad saya ini, level saya ini mikir gitu. Waduh, ke Padang dulu atau ke sholat ya? Kalau menurut Ustadz di dalam fikih, aku nggak apa-apa makan dulu supaya nggak kepikiran makan, kan gitu kan? Nah, saya juga bimbang. Soalnya jalannya kebetulan itu di persimpangan. Kalau ke kanan itu ke warung Padang, kalau ke kiri itu ke musola. Ya, terdengar berkecamuk ini. Suara adzan ini terdengar jelas, tapi di perut ini suaranya nasi Padang ini juga terdengar jelas ini. Waduh, gitu. Ya, terus akhirnya saya memutuskan saya sholat dulu. Maksud saya nanti kalau habis sholat makannya biar enak gitu ya. Jadi ya udah saya sholat. Padahal perut itu udah keroncongan itu. Saya tuh kalau makan on time pokoknya. Ya, jadi saya berpakaian, terus saya berangkat ke musola. Musola di daerah tersebut, kampung ya, di kampung di sini musola. Ya, kita udah sholat. Nah, setelah apa namanya, setelah sholat, imam itu balik badan memberikan informasi kepada jamaah. Eh, Bapak-bapak, kita semua diundang untuk tasyakuran oleh Haji Fulan ke sini. Habis ini kita akan berangkat bersama ya. Jadi setelah dikir mereka berangkat. Saya kan dek ini, saya jamaah, tapi juga bukan warga ini. Waduh, ini dapat rezeki ini. Pikiran saya ini dunia kos-kosan ini, anak kos-kosan ini. Nah, tapi saya tahu diri ya, saya tahu diri bahwa saya bukan warga di situ ya. Saya juga tahu diri. Mungkin yang siapkan jamaah itu ya jamaah warga di itu. Saya terus terang aja, ah, saya mereka sudah mulai mulai apa keluar masjid, bang saya itu tinggal di musola itu. Saya lanjutkan pikir, saya berpikir bahwa saya gak ikut aja karena saya juga bukan warga di situ dan saya terus terang tidak ada yang kenal waktu itu, gak ada yang kenal juga. Saya pikir, saya pulang, saya keluar, terus pulang terus ditunggu sama bapak-bapak itu, bapak-bapak. Ayo Pak ke sana. Dia nutup itu. Loh, Bapak nu ya saya bagian nutup. No. Ayo Pak ke sana sekarang. Terus kemana Pak? Itu ke syukuran saya gitu. Ternyata yang nutup masjid itu adalah bapak-bapak yang undang syukuran itu. Dia nunggu saya ternyata. Nunggu saya. Lah saya gak, loh, saya bukan warga sini. Enggak apa-apa, ayo. Maka karena eh, saya belakangan sama yang ngundang syukuran itu, saya berjalan belakangan gitu ya. Nah, dari situ saya lupa syukuran apa itu ya. Entah itu mau mantu atau apa gitu, saya lupa. Nah, ternyata habis syukuran itu makan-makan beda ya. Orang Jakarta itu kalau tasyakuran yang apa istilahnya di rumah itu beda dengan yang ada di Jawa Timur ya. Kalau di Jawa Timur itu jamilan terus keluar itu nasi apa itu makanan. Kalau di Jawa Timur itu gitu terus keluar makanan, makanan berat. Kalau di Jakarta itu makanan ringan ternyata apa kue-kue gitu, gitu. Saya juga baru pertama kali itu kue-kue dalam hati saya, wah gak ada nasinya, beda dengan kita gitu ya. Nah setelah selesai semua, kita dibawain semua itu kardusan, kardusan. Setelah di kos saya buka, ya Allah itu ini nasi Padang premium saya katakan ya. Jadi lauknya, jadi tadi ini kita dapat nasi Padang premium. Artinya apa? Begitu saya sholat, ternyata yang saya dapatkan ya camilannya, perkenalannya dengan orang-orang eh, kampung tersebut, dan saya dapat makanan dus nasi Padang yang levelnya premium. Nah, levelnya premium. Nah, ini yang bentuk kita kalau kita cinta kepada Allah itu hal-hal yang eh, sangat mudah. Keinginan kita dikabulkan oleh Allah. Jadi ketika Anda sudah melakukan yang seperti ini, ya, ya, cinta Allah, melakukan jamaah, insya Allah Anda dalam waktu singkat juga akan tetap berjalan. Ya, nah ini ya. Jadi ada cinta kepada Allah.
Oh ya, saya ulang lagi ya. Di sini kan ada sabar dan sholat. Saya terangkan lagi sedikit ya sebelum saya tutup. Nah, ini sabar dan sholat ya. Sabar dan sholat ini adalah ikhtiar. Nah, sholat ini adalah bagaimana kita berdoa, bermunajat kepada Allah. Ya. Nah, dan tadi ini tetap ya kita lakukan dua ini, ikhtiar dan berdoa, ya, sholat. Nah, kita masuk di sini, sholat. Ya, sholat. Salah satunya bagaimana kita membagi ibadah kita. Ya, yang belum ke masjid, ke masjid. Bagi yang belum sholat, bagi sholat Anda. Yang masih sholatnya bolong-bolong, bagi. Dan ini adalah jihad Anda. Kalau nggak bisa sholat sendiri, berjamaah. Kan gitu. Dan ini adalah sesuatu yang sangat berat. Sangat berat bagi kita yang baru mulai. Ya, oke rekan-rekan. Jadi ini saya share kepada Anda. Ini kita lakukan juga ya selama ini. Dan alhamdulillah kemudahan-kemudahan itu selalu kayak kami dapatkan ketika kita masuk ke bagaimana agar kita lebih cinta kepada Allah dan bagaimana Allah juga lebih mencintai kita lagi walaupun cinta Allah tidak terbatas ya. Saya kadang berpikir begini, apa yang kira-kira membuat Allah itu tersenyum? Saya pertanyaan gitu, apa yang membuat Allah tersenyum? Oh, jamaah. Oh, ngaji, silaturahim. Apa yang ada disampaikan dalam Quran dan hadis melalui ustaz kita mengaplikasikan. Itu kita aplikasikan. Ya, oke, rekan mohon maaf. Saya mungkin kalau ada apa beda-beda penafsiran ini adalah mohon maaf ini adalah kami mengeluarkan di dalam versi saya sendiri yang siapa tahu Anda juga bisa mengikuti. Ini tidak saya sebutkan hadis dan sebagainya supaya Anda juga mencari sendiri, belajar sendiri ke Ustadz, ya, pelajari ke Ustadz. Dan yang terakhir, ya terakhir ini di dalam urusan cinta Allah dan juga Rasul mengamalkan Quran dan hadis, saya menyampaikan kepada Anda, kalau Anda sudah masuk di sini, ingin meningkatkan amal ibadah Anda, ya, meningkatkan amal ibadah, khususnya ibadah, meningkatkan, mohon maaf, saya itu mencari ustadz-ustadz yang saya pertama cari semua, ya. Saya ustadz ini saya pelajari. Tetapi saya lebih cenderung ke ustadz yang sangat berkarakter. Kalau ya ya, kalau tidak tidak gitu ya. Kalau ini jalankan, jangan yang lain, ya. Misalkan begini, ya. Ada nanti cari ustadz-ustadz. Kalau merekomendasi ya, saya dulu banyak ustadz ya dan kalau saat ini saya merekomendasi itu terus terang aja guru saya walaupun saya nggak pernah ketemu secara langsung tapi hanya berupa video gitu itu Ustadz Adi Hidayat ya. Beliau itu ilmunya luar biasa dan apa yang disampaikan itu saya bisa mengamalkan ya termasuk yang saya sampaikan ini itu juga dari Ustadz Adi Hidayat itu kalau melalui referensi dia juga tegas A A B B. Kemudian ada Ustadz Abdul Somad ya. Kalau ya ya, enggak gitu ya. Terus kemudian ada dulu saya yang menyentuh kalbu itu kalau bicara itu waduh dengan ini Ustadz Bahtiar Nasir ya. Saya sering kalau waktu itu kalau Minggu Ahad itu saya ke Masjid Istiqlal dengan anak dan istri itu ikut pengajian Ustadz Yusuf Mansur, Ustadz Aagim, Ustadz Bahtiar Nasir, Syekh Abdul Jabir waktu itu ya karena waktu itu kalau saya di luar Jakarta kan lihatnya cuma di TV. Nah ini kesempatan jadi setiap Ahad saya datang ke Istiqlal ngaji ketemu idola ya. Nah
di situ. Jadi saya ambil ustadz yang begitu yang A. Jadi misalkan begini, saya tidak akan ngambil ilmu mungkin gini ya. Mungkin ada teman-teman ada penceramah yang agak meringankan gitu ya, meringankan gini. Misalkan ya, iktikaf, iktikaf itu di masjid. Nah, tetapi kalau Anda nggak mampu, ya di rumah saja. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ibadah itu secukupnya. Gitu. Jadi ini saya menurut saya ini tidak ada giroh, ya giroh, jihad, giroh. Jadi kalau ini ya ke masjid gitu ya. Itikaf, nggak ada itikaf di rumah di situ ya. Karena ada ustadz kadang-kadang bilang, ada udah di rumah saja. Ada lagi ustadz yang zikir di rumah itu lebih baik daripada iktikaf di masjid, tidur, tidur gitu ya. Nah, seperti gitu ya. Saya kadang-kadang kurang begitu suka seperti itu. Jadi saya lebih iktikaf di masjid. Walaupun nanti kamu ngantuk tidur, memang boleh kok tidur ya. Itu kan tinggal di masjid, boleh tidur di situ. Bangun, kita sholat, kita dikir lagi. Kan memang itikaf itu tinggal di masjid. Nah, di situ ya. Jadi nanti kalau kita ambil yang ustadz-ustadz yang begitu, yang apa ya, yang agak meringankan gitu, khawatir yang kita itu nggak apa-apa, katanya ustadz itu kita istiqamah di rumah saja, dan nggak ada giroh, perjuangan jihad untuk supaya Allah itu tersenyum. Nah, uh, ini kita terus belajar terus ya. Mohon maaf, saya tidak menggurui, saya hanya ingin share pengalaman agar Anda bisa keluar dari kesulitan Anda dan siapa tahu dengan saya berbagi ini Anda mendapatkan sedikit manfaat ilmu, kemudian Anda bisa mengamalkan juga dan Allah akan lebih sayang kepada Anda. Demikian dari saya, insya Allah akan bisa saya lanjutkan lagi untuk sharing permasalahan di sini. Semoga Allah meridhoi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.